Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan tugas UTS yang sudah kami lakukan, yang berjudul Analisis dan Implementasi Segmentasi Citra, yaitu matkul Data Science and GAI yang dimana diampu oleh Bapak Muhammad Ihsan STMT. Next. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama rekan saya, Ade Deni, terus saya sendiri sahabat Sadar Sisura, terus rekan saya yang lainnya yaitu Jaldi Ramadan, dan yang terakhir ada Julfaldi Deas. Next. Latar belakang. Segmentasi citra merupakan salah satu tahapan penting dalam pengolahan citra digital maupun penginderaan jauh. Proses ini berfungsi untuk membagi citra menjadi beberapa bagian atau wilayah yang memiliki karakteristik serupa, seperti warna tekstur atau intensitas. Dalam konteks penginderaan jauh, segmentasi citra sangat membantu dalam mengidentifikasi objek-objek tertentu di permukaan bumi, misalnya pemisahan antara area vegetasi, pemukiman, badan air, dan lahan terbuka. Dengan adanya segmentasi, data citra yang kompleks dapat diolah menjadi sederhana dan mudah dianalisis. Tujuan utama dari segmentasi citra adalah untuk memisahkan objek dari latar belakang, agar informasi yang relevan dapat diperoleh secara lebih akurat. Selain itu, segmentasi juga bertujuan untuk mengenali wilayah-wilayah homogen dalam citra, yang memiliki nilai spektral atau tekstual yang mirip. Hasil dari segmentasi ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai analisis lanjutan, seperti klasifikasi penutupan lahan, deteksi perubahan, ataupun pemetaan tematik. Dengan demikian, segmentasi citra menjadi langkah awal yang krusial dalam menghasilkan informasi spasial yang lebih detail dan bermanfaat. Next. Tujuan tugas, yaitu menjalankan dan membandingkan 3 metode segmentasi dan menganalisis hasil tiap metode terhadap citra objek yang sama, yaitu segmentasi yang pertama multi-resolution segmentasi, terus yang kedua super pixel di mana kita menggunakan slit, terus yang ketiga watershed segmentation. Next. Data dan software yang digunakan. Yang pertama, citra satelit UAV luas minimal 36 hektar dan GSD 10 cm. Terus yang kedua ada QGIS, Econexion, dan Google Collaboratory. Next. Di sini ada alur pengerjaan. Yang pertama, melakukan persiapan data. Terus yang kedua, pengambilan sampel kelas di QGIS. Next. Terus yang ketiga, pelatihan model di Google Colab. Terus yang keempat, pembuatan data prediksi. Next. Yang kelima, uji akurasi segmentasi. Dan yang terakhir, output akhir. Next. Selanjutnya, di sini ada metode yang kami gunakan untuk melakukan segmentasi. Nah, yang pertama ada multi-resolution segmentation. Multi-resolution segmentation merupakan metode segmentasi citra berbasis objek dengan prinsip merging objek dari level pixel menggunakan kriteria homogenitas yang memadukan aspek spektral dan spasial. Algoritma ini dikenal efektif dalam pengolahan citra resolusi tinggi, terutama untuk klasifikasi dan ekstraksi informasi spasial, dengan parameter kunci berupa skala, shape, dan compactness yang mengontrol hasil segmentasi. Next. Nah, mungkin di sini ada hasil klasifikasi dari segmentasi dari metode multi-resolution segmentation. Nah, berdasarkan hasil segmentasi menunjukkan pemisahan yang cukup baik antara berbagai penutup lahan, di mana area perairan tampak jelas berwarna biru, vegetasi didominasi warna hijau, serta wilayah terbangun dan infrastruktur ditandai dengan warna merah dan oranye. Pola segmen mengikuti bentuk objek nyata, terutama di area air dan permukiman.
Nah, menandakan parameter segmentasi bekerja cukup efektif. Namun, pada wilayah vegetasi segmen terlihat lebih acak dan bervariasi ukurannya, menunjukkan bahwa skala segmentasi mungkin perlu disesuaikan agar lebih homogen secara keseluruhan. Hasil ini menunjukkan performa segmentasi yang baik untuk tahap awal analisis klasifikasi penutup lahan, meskipun masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan ketetapan batas antar objek di area alami. Boleh di next. Nah, di sini ada klasifikasi report. Nah, di sini kelompok kami menambahkan 3 fitur model yang baru, yakni histogram based gradient boosting atau HGB. Yang kedua ada Dictation Tree atau D-Tree, dan yang terakhir ada Adebus yang tadinya model klasifikasi itu ada 7. Kami tambahkan menjadi 3. Nah, berdasarkan tabel hasil evaluasi F1 score per kelas untuk segmentasi multi-resolusi, model extra tree dan ensemble pot menunjukkan performa terbaik secara keseluruhan dengan nilai akurasi dan rata-rata F1 tertinggi sekitar 0,776, menandakan kemampuan klasifikasi yang konsisten di berbagai kelas penutup lahan. Nah, kelas vegetasi memiliki F1 score tertinggi pada sebagian besar model sekitar 0,84 sampai 0,86, menunjukkan bahwa kelas ini paling mudah dikenali, sedangkan kelas lahan kosong dan jalan cenderung memiliki nilai F1 lebih rendah sekitar 0,58 sampai 0,69. Nah, menandakan kesulitan dalam membedakan objek dengan karakteristik spektral yang mirip. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada analisis pengaruh segmentasi terhadap akurasi. Nah, berdasarkan hasil grafik, sebagian besar model menunjukkan akurasi tinggi pada kisaran 0,76 sampai 0,78, terutama pada model ensemble pot, extra tree, dan histogram gradient boosting atau HGB, yang menandakan segmentasi multi resolution segmentasi ini mampu memperjelas perbedaan antar kelas. Model ensemble seperti random forest, gradient boosting, dan SPM juga menunjukkan performa stabil karena mampu menangkap kompleksitas pola spasial. Sebaliknya, model linear seperti logistic regression memiliki akurasi terendah sekitar 0,57, menunjukkan keterbatasannya dalam mengatasi hubungan non-linear, sehingga segmentasi multi-resolution segmentation lebih optimal bila dikombinasikan dengan model non-linear dan berbasis ensemble. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada analisis fitur importance. Nah, berdasarkan hasil analisis fitur importance pada berbagai model, terlihat bahwa band blue median secara konsisten memiliki nilai kepentingan tertinggi di semua model, menandakan peran yang dominan dalam membedakan area perairan, bayangan, dan objek non-air. Band green median menempati urutan kedua dengan kontribusi signifikan terhadap identifikasi vegetasi dan lahan terbuka. Sedangkan red median umumnya berada di posisi ketiga dan lebih berperan dalam klasifikasi area buatan atau tanah. Pola ini menunjukkan bahwa kombinasi ketiga band ini, khususnya blue dan green, sangat efektif dalam menangkap variasi spektral, utama hasil segmentasi multi-resolusi. Nah, model ensemble seperti extra trees, random forest, dan gradient boosting memperlihatkan distribusi importance yang lebih seimbang antar band, menunjukkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan informasi multispektral secara optimal untuk meningkatkan akurasi klasifikasi tutupan lahan. Baik, berikutnya merupakan metode kedua yang kami gunakan, yaitu Superpixel Slick Segmentation. Superpixel Slick atau Simple Linear Iterative Clustering Segmentation dipilih karena metode ini mampu membagi citra menjadi segmen kecil yang homogen secara spektral dan spasial,
sehingga setiap segmen atau superpixel merepresentasikan area yang memiliki karakteristik warna, tekstur, dan bentuk yang serupa. Pendekatan ini efektif untuk mempertahankan detail morfologi objek seperti tepi bangunan, jalan, dan batas vegetasi yang kompleks tanpa mengorbankan kontinuitas spasial antar pixel. Metode ini juga mudah diintegrasikan dengan model klasifikasi berbasis pembelajaran berbasis machine learning seperti random forest atau SVM, karena menghasilkan segmen yang konsisten dan mudah diekstraksi fiturnya. Next. Lalu berikut merupakan hasil segmentasi dari superpixel slick segmentation. Terlihat pada bagian perairan terjadi over segmentation karena masih terdeteksi oleh segmentasinya itu lahan kosong dan vegetasi dan sebagian bangunan. Boleh di next. Lalu untuk classification report, untuk seluruh classification report yang kami tampilkan ini, dari 3 metode ini, kami hanya mengambil nilai dari F1 score. Lalu kami juga, dari ketiga metode ini juga, kami menambahkan 3 model tambahan, yaitu HGB, atau histogram based gradient boosting, lalu decision tree atau D-tree, dan AdaBoost, yang sebelumnya itu tidak ada pada Google Colab, pada classification report di Google Colab. Lalu untuk classification report segmentasi superpixel ini, kelas vegetasi memiliki akurasi tertinggi sekitar 0,65 hingga 0,75. Mudah dikenali karena refleksi tinggi pada red median. Lalu kelas jalan cukup baik dengan sekitar nilai 0,70. Pola linear membantu model seperti decision tree dan ensemble plot. Lalu untuk kelas bangunan dan lahan kosong memiliki nilai yang akurasi rendah sekitar 0,45 hingga 0,55. Lalu kelas perairan akurasi sedang 0,49 hingga 0,57. Lalu model terbaik yaitu random forest dan ensemble plot dengan akurasi 0,59, dan model terendah ada pada AdaBoost yaitu 0,45. Boleh di next. Lalu berikut merupakan analisis pengaruh segmentasi terhadap akurasi pada superpixel slick segmentation. Random forest dengan nilai 0,592 dan ensemble plot dengan nilai yang sama jadi model dengan hasil terbaik. Keduanya cukup stabil karena mampu center kelas dan tahan terhadap noise. Lalu extra trees dengan nilai 0,564 dan GBDT dengan nilai 0,572 menunjukkan hasil yang cukup baik. Lalu SPM dengan nilai 0,556 menunjukkan nilai yang cukup stabil. Lalu KNN dengan nilai 0,528 dan decision tree dengan nilai 0,544 memiliki nilai akurasi yang lebih rendah. Lalu AdaBoost dengan nilai 0,455 dan logistic regression dengan nilai 0,532 menunjukkan kinerja yang paling rendah. Boleh next. Lalu berikut merupakan analisis fitur importance pada superpixel slick segmentation. Blue median menjadi fitur yang paling dominan dengan di seluruh model dengan nilai 0,52 hingga 0,53. Lalu di peran kedua ada red median dengan 0,46 hingga 0,48. Fitur blue median dan red median ini diprioritaskan karena paling efektif untuk membedakan kelas air, vegetasi, dan lahan, sedangkan grand median tidak digunakan karena hanya berperan sebagai penyeimbang spektral. Baik, yang selanjutnya yang ketiga, metode watershed segmentation. Metode watershed segmentation merupakan teknik segmentasi citra yang bekerja berdasarkan prinsip topografi atau bentuk permukaan citra. Dalam metode ini, citra dianggap seperti permukaan medan dengan lembah dan puncak.
di mana nilai intensitas piksel mempresentasikan ketinggian. Proses segmentasi dilakukan dengan mengisi air pada bagian lembah hingga bertemu pada batasan tertentu yang kemudian membentuk garis pemisah antar wilayah. Garis inilah yang disebut sebagai batas watershed. Metode ini efektif untuk memisahkan objek yang berdekatan atau tumpang tindih, terutama pada citra dengan perbedaan kontras yang jelas seperti pada citra vegetasi, area air, atau objek permukiman. Boleh di next. Hasil segmentasi di sini terlihat bahwasannya hasil segmentasi belum mampu mengidentifikasi objek dengan akurat. Area yang seharusnya merupakan perairan tampak jelas berwarna hijau kecoklatan di citra AUV justru terklasifikasi sebagai lahan kosong. Hal ini menunjukkan bahwasannya model kesulitan membedakan perairan dari permukaan tanah terbuka. Kemungkinan karena kemiripan nilai reflektansi atau gradasi warna yang mendekati. Boleh next. Di klasifikasi yang ribet ini, sama seperti sebelumnya, kami menambahkan 3 model tambahan, yaitu yang pertama HGB, D3, dan Adabus di Google Colab yang sebelumnya tidak ada. Lalu dari hasil klasifikasi report ini, hasil menunjukkan bahwasannya model Extratrice memiliki performa terbaik dengan akurasi tertinggi mencapai 0,7169, diikuti oleh Random Forest dan Ensemble Vote dengan nilai akurasi yang hampir sama. Kelas vegetasi dan perairan cenderung memiliki tingkat ketetapan tinggi pada hampir semua model, sedangkan lahan kosong menjadi kelas yang paling sulit diklasifikasikan. Boleh di next. Berdasarkan grafik, model berbasis ensemble seperti Extratrice, Gradient Boosting, dan Ensemble Vote menunjukkan akurasi tertinggi sekitar 0,70 hingga 0,72, menandakan bahwasannya hasil segmentasi watershed cukup baik dalam memperjelas area objek yang kompleks. Namun, model sederhana seperti Andabus masih menunjukkan akurasi rendah sekitar 0,45, yang mengidentifikasikan bahwasannya metode ini sensitif terhadap noise dan over segmentation. Boleh di next. Ya, dari hasil klasifikasi, fitur Blue Median menempati posisi tertinggi pada semua model Random Forest, Extratrice, dan Gradient Boosting. Hal ini menunjukkan bahwasannya Blue Median memiliki peran dominan dalam mengenali area berair atau gelap karena pantulan cahaya pada panjang gelombang biru relatif rendah di wilayah tersebut. Fitur Green Median berada di urutan kedua dan berperan penting dalam mendeteksi vegetasi. Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwasannya Blue Median paling berperan dalam mendeteksi air dan bayangan. Green Median membantu identifikasi vegetasi, sedangkan Red Median memberikan tambahan informasi dalam klasifikasi area tanah terbuka. Boleh di next. Mungkin untuk perbandingan metodenya, watershed segmentation dominan pada fitur spektral tunggal Blue Median dan cocok untuk objek berkontras tinggi seperti perairan dan vegetasi dengan performa terbaik dalam mode Random Forest terbaik pada mode Random Forest dan Extratrice. Terus Superpixel Sleek Segmentation digunakan ketika ingin presisi spasial tinggi, misalnya untuk jalan atau objek linear kecil, dan lebih cocok untuk model berbasis vektor atau CNN dengan fitur bentuk dan tekstur yang dominan. Multi-resolution segmentation paling seimbang antar kelas akurasi tinggi untuk bangunan dan vegetasi dan cocok sekali untuk model ensemble. Boleh di next.
Mungkin kesimpulannya, secara keseluruhan, metode multi-resolution segmentasi dapat dikatakan sebagai pendekatan yang paling seimbang antara akurasi dan efisiensi spasial. Sementara itu, watershed unggul dalam mendeteksi batas kontras yang jelas dan untuk superpixel unggul dalam mempertahankan detail morfologi. Hasil ini menegaskan bahwasannya pemilihan metode segmentasi yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan analisis, karakteristik objek, serta kombinasi fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi citra. Boleh next. Dan ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh next. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.